samping ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kali ini akan membicarakan mengenai tafsir Al-Quran. Kita sambung pembicaraan kita mengenai cara pentafsiran Al-Quran yang paling baik. Cara pertama dan kedua pentafsiran Al-Quran terbaik telah kita bicarakan. Kita sekarang membicarakan mengenai pentafsiran Al-Quran dengan cara yang ketiga. Jadi cara ketiga pentafsiran Al-Quran terbaik adalah apabila tidak ditemukan pentafsiran Al-Quran tersebut di dalam Al-Quran sendiri dan di dalam As-Sunnah, maka dikembalikan pentafsiran tersebut kepada pendapat ataupun perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah telah diutus menjadi Rasulullah SAW, dan mereka ini beriman. Ini yang disebut sahabat ini, mereka beriman, bukan tak beriman. Jadi sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah diutus menjadi Rasulullah SAW, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah SAW. Jadi pentafsiran itu dikembalikan kepada perkataan mereka. Ya, sesungguhnya mereka mengetahui tentang hal pentafsiran. Mereka mengetahui tentang hal pentafsiran Al-Quran, dikarenakan mereka ini menyaksikannya ya, dari masa ke masa bersama Rasulullah SAW, bagaimana Al-Quran diturunkan, ya. Dalam kondisi apa Al-Quran diturunkan, dan mengenai apa dan siapa Al-Quran diturunkan. Mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ya, ilmu yang sahih dan amal yang soleh, terutama dari sahabat yang alim dan sahabat utama Rasulullah SAW. Jadi tidak semua sahabat ini ratusan ribu ya, ketika Rasulullah haji wada berkumpul ratusan ribu para sahabat. Jadi siapa yang kita kembalikan pentafsiran Al-Quran ini? Sahabat-sahabat yang utama ya, seperti kata Imam Ibnu Katsir, seperti khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Kalau Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ya, sahabat yang masyhur dengan pentafsiran Al-Quran ada 10 orang ya. Jadi Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan ada 10 orang sahabat yang masyhur tentang pentafsiran Al-Quran ya. Siapa mereka? Ya. Mereka adalah Al-Khulafaur Rasyidin, khulafa yang 4, khalifah yang 4. Ya, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, yang kelima Ibnu Mas'ud. Yang keenam Ibnu Abbas. Yang ketujuh Ubay bin Ka'ab. Yang ke-8 Zaid bin Thabit. Yang ke-9 Abu Musa al-Asy'ari. Yang ke-10 Abdullah bin Az-Zubair ya. Jadi 10 orang yang masyhur kata Imam Jalaluddin Asyuti ya. Sedangkan Khulafa Rasyidin ya, Khulafa Rasyidin, khulafa yang 4 ini, khulafa yang 4 ini khalifah. Khalifah itu satu, jamannya khulafa. Jadi fa'athara min ruya anhu minhum Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah ini ya, Ali bin Abi Thalib yang paling banyak diriwayatkan dari mereka berempatnya. Wariwayatu an salasah nazrun jiddan, yang sedangkan nazratan jiddan ya. Sedangkan riwayat dari yang 3 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ini sangat jarang ya.
sangat jarang. Ini kata Imam Jalaluddin Asyuti ya. Jadi di antara empatnya yang paling banyak diriwayatkan pentafsiran Al-Quran itu dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abu Bakar, Umar dan Utsman sangat jarang. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya. Penyebab yang demikian itu karena mereka wafat lebih awal ya. Jadi meninggal dunia lebih dulu ya. Ya. Abu Bakar meninggal, kemudian Umar juga meninggal ya. Dengan sebab ditikam dari belakang, kemudian Utsman juga ya. Ini meninggal lebih awal ya. Jadi inilah menyebabkan riwayat dari Abu Bakar ya mengenai hadis juga ya sedikit, tidak banyak ya. Sedangkan kata Imam Jalaluddin Asyuti, aku tidak menghafal dari Abu Bakar mengenai pentafsiran kecuali sastar yang sangat sedikit ya. Jadi sangat sedikit dari Abu Bakar ini ya. Sangat-sangat sedikit sehingga tidak melampaui, hampir tidak melebihi 10 ya, 10 riwayat. Ini kata Imam Jalaluddin Asyuti. Imam Jalaluddin Asyuti ini mengkaji ya. Beliau mengatakan tidak lebih dari 10 riwayat dari Abu Bakar. Ya, sangat sedikit karena meninggal lebih awal ya. Kemudian di antara sahabat yang lain ya, selain yang 10 tadi ya, ada juga yang membicarakan tentang tafsir ya dari sahabat selain yang 10 tadi. Seperti Anas bin Malik ya, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr ya, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Al-As ya, Aisyah ya, dan selainnya ya. Tapi mereka ini menukil apa yang dinukil dari mereka ini mengenai pentafsiran Al-Quran sangat sedikit juga ya, kata Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi sedikit juga yang dinukil dari sahabat yang tadi ini, sahabat yang seperti tadi disebutkan ya, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, Aisyah. Juga sedikit ya riwayat dari mereka ini yang dinukil ya. Sehingga mereka ini tidak masyhur ya. Jadi tidak masyhur seperti sahabat yang 10 tadi. Yang 10 pun nanti di antara 10 itu hanya 3 yang masyhur ya. Hanya 3 yang masyhur. Kemudian di antara tadi sahabat yang seperti tadi Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Al-As dan Siti Aisyah ya, ini periwayatan dari mereka mengenai tafsir Al-Quran itu dibandingkan yang 10 tadi lebih sedikit ya. Kemudian di antara yang 10 tadi 4 Khulafa Rasyidin dari 4 khalifah tadi hanya sahabat Ali bin Abi Thalib yang lebih banyak dari yang keempat ya. Tadi sebutnya itu karena mereka itu wafat lebih awal, meninggal dunia lebih awal. Kemudian mereka itu sibuk ya, pada zaman-zaman setelah Rasulullah wafat itu mereka sibuk ya mengurus umat Islam ini. Supaya apa? Urusan khalifah ini sangat berat ya pada awal-awal Islam. Termasuk bagaimana mengurus supaya orang tidak murtad kembali ya. Kemudian mengurus masalah daulah Islamiyah sendiri dan bagaimana menyebarkan Islam lebih jauh ya. Membuka negeri-negeri lain ya supaya Islam ya. Ini mereka sibuk dengan perkara demikian ya. Sehingga mereka itu tidak banyak waktu untuk menjelaskan mengenai Al-Quran ya. Ada tugas yang lebih penting ya, mengurus umat ya.
Tapi walaupun begitu, mereka ini khalifah yang 4 ini sebetulnya mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, karena ini sahabat-sahabat utama ya, yang dipilih oleh Rasulullah SAW ya. Jadi mereka itu mengetahui mengenai rahasia Al-Quran ya. Dan mereka ini juga arif ya. Arif ini memahami ya, memahami dengan betul makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran ya. Sehingga mereka ini dijadikan khalifah ya. Dan juga mereka memahami khususan mengenai kefasihan bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini tidak semua orang juga paham ya, apalagi bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini bahasa yang sangat tinggi. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan, puncak kefasihan bahasa Arab pada puncaknya ya. Sehingga penyair-penyair pun tak mampu mendandingi bahasa Arab, karena bukan bahasa manusia. Ini adalah kalamullah ya, firman Allah. Jadi sebetulnya ada keperluan untuk merujuk kepada khulafa yang 4 ini ya. Tapi Masya Allah, dengan takdir Allah mereka wafat lebih awal ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ini meninggalnya agak belakang, dan ketika beliau menjadi khalifah, banyak waktu beliau untuk mengajarkan apa yang telah didapatnya dari Rasulullah SAW ya. Jadi beliau ini lebih belakang wafatnya ya. Ketika itu juga Islam sudah makin menyebar ya. Islam sudah sampai banyak orang-orang non-Arab ya, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam, sehingga beliau ini sangat diperlukan untuk menjelaskan mengenai Al-Quran ya. Jadi ada keperluan orang-orang untuk memahami Al-Quran dengan baik. Jadi beliau ini Ali bin Abi Thalib menjelaskannya ya, apa yang diperolehnya dari Rasulullah disampaikan ya. Terutama mentafsirkan mengenai makna-makna dan hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi makna-makna tersembunyi dari makna-makna Al-Quran ya. Itulah kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lebih banyak diriwayatkan daripada khalifah yang 3 ya. Jadi ketika itu beliau wafat lebih belakang, dan banyak waktu yang beliau berikan kepada orang-orang yang ketika itu banyak yang masuk Islam itu bukan Arab ya, non-Arab, hingga perlu untuk menjelaskan hukum-hukum dan makna-makna Al-Quran ya. Selanjutnya mengenai dari periwayatan banyaknya periwayatan tafsir dari Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ya. Jadi selain Ali bin Abi Thalib itu 4 sahabat inilah yang banyak meriwayatkan pentafsiran Al-Quran ya. Terutama sekali Abdullah bin Abbas ini paling banyak ya. Jadi ada keperluan manusia kepada mereka ini berempat ya. Dan juga karena kemampuan dan kekuatan mereka dalam bahasa Arab ya. Lugah bahasa Arab, Filoghatil Arabiyah ya, dan juga kehati-hatian mereka mengenai uslub, cara, metode ya. Jadi mereka berempat ini, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ini termasuk orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab.
Jadi mereka mengetahui cara atau metode atau jalan ya, bagaimana bahasa Arab itu bisa dipahami dengan baik dan benar gitu. Kemudian mereka juga mengiringi Rasulullah SAW ini dengan berbagai keadaan ketika Rasulullah masih hidup ya. Jadi mereka ini selalu bersama Rasulullah bagaimana ketika itu Al-Quran diturunkan ya. Kecuali Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih muda ya. Masih muda. Jadi ketika Rasulullah wafat ya, ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini umurnya baru sekitar 13 tahun atau hampir 13 tahun ya. Jadi masih muda sekali kan, masih muda sekali umur 13 tahun. Tapi Rasulullah sudah mendoakan beliau ya menjadi faqih, Allahumma faqihu fiddin ya, walimhu ta'wil. Jadi ini doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini didoakan supaya dia paham ya terhadap urusan Islam dan diajarkan mengenai takwil, pentakwilan atau pentafsiran Al-Quran ya. Jadi inilah keistimewaan Abdullah bin Abbas. Masih sangat muda kan, umur 13 tahun atau hampir 13 tahun ya. Jadi sangat muda ketika Rasulullah wafat, umurnya masih ya baru balik gitu ya. Kalau umur 13 tahun itu rata-rata laki-laki itu baru balik ya, 13 tahun. Jadi sangat sedikit masa yang beliau ini bersama dengan Rasulullah ya. Kemudian beliau ini banyak menyertai para sahabat-sahabat yang utama ya. Jadi selalu bersama sahabat-sahabat yang utama sehingga beliau mengambil dan meriwayatkan dari mereka ya. Ya'khudhu anhum wa yarwi lahum ya. Kemudian Abdullah bin Abbas ini banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari sahabat-sahabat utama. Sahabat-sahabat utama Rasulullah ya. Kemudian dia akhirnya meriwayatkan apa-apa yang diambil dari sahabat-sahabat tersebut. Sedangkan yang lain ya sudah 8. Sedangkan Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abdullah bin Zubair ya. Mereka ini tidak begitu masyhur dengan pentafsiran ya. Melainkan sangat sedikit periwayatan dari mereka ini ya. Dan tidak sampai kepada mereka mengenai pentafsiran ya, kepada apa-apa yang dicapai oleh 4 sahabat yang tadi ya. Siapa 4 sahabat yang utama tadi? Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ya, Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Dibanding 4 orang ini, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Zubair ini sangat sedikit periwayatan yang mengenai pentafsiran, dan level pentafsiran mereka ini tidak sama dengan level pentafsiran Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdul dan Ubay bin Ka'ab ya. Jadi di antara 10 sahabat hanya 4 utama ya, 4 sahabat utama, yang 6 ini periwayatannya sedikit ya. Jadi yang kita akan bicarakan selanjutnya ini adalah di antara 4 ini yang banyak dibicarakan hanya 3 ya. Ubay bin Ka'ab ini sangat jarang kita lihat di kitab-kitab hadis ya. Yang banyak dibicarakan ini adalah Ali bin Abi Thalib ya, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum majma'in ya. Bagaimana peran mereka ini di dalam pentafsiran Al-Quran ya. Insyaallah kita akan sambung dalam pembicaraan selanjutnya ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.